Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahitul Mahwa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan 4 aspek bisnis internasional. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Dan apa itu manajemen sumber daya manusia internasional atau disebut dengan MSDMI? Adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dengan manajemen sumber daya manusia domestik. Yang pertama, proses rekrutmen MSDM domestik. Dalam mencari staf berasal dari pasar tenaga kerja lokal atau nasional untuk mengisi lowongan atau meningkatkan kelengkapan staf. Dalam proses rekrutmen akan menggabungkan proses seleksi dan induksi atau sosialisasi. Dan yang kedua adalah proses rekrutmen MSDM internasional. Dengan melalui proses memperoleh pemahaman tentang kualifikasi pendidikan dan juga melewati tahap pelatihan di negara tuan rumah, dan juga dengan berbagai macam pendekatan internasional untuk rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan MSDM domestik, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi dasar organisasi baik melalui inisiatif pelatihan in-house atau melalui staf pendukung dengan cara melalui menghadiri atau menghadirkan lembaga pendidikan pengembangan profesional. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan MSDM internasional dilakukan jika sebuah perusahaan berdiri pada batas-batas internasional yang nantinya akan memperoleh kesadaran dalam pendekatan kelembagaan yang beragam untuk pelatihan dan pengembangan berkaitan ke dalam sistem nasional yang bersangkutan. Yang kelima, proses penggajian dalam MSDM domestik dilakukan dengan mempertimbangkan tarif pasar tenaga kerja. Yang keenam, proses penggajian dalam MSDM internasional dilakukan dengan terlebih dahulu memahami berbagai struktur dan filosofi gaji nasional di lingkungan nasional tuan rumah. Selanjutnya, manajemen keuangan internasional merupakan suatu perencanaan atau pengorganisasian dan pengendalian keuangan pada suatu perusahaan multinasional atau disebut dengan multinational corporation yang sering disebut dengan MNC, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Perbedaan antara manajemen keuangan domestik dan internasional. Yang pertama, pertukaran mata uang asing. Ini merupakan risiko tambahan yang harus dihadapi oleh manajer keuangan di bawah pengaturan manajemen keuangan internasional. Risiko nilai tukar mata uang asing ini mengacu pada risiko fluktuasi harga mata uang yang berpotensi mengubah kesepakatan yang tadinya menguntungkan menjadi kerugian. Yang kedua, risiko politik. Risiko politik dapat mencakup setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi negara, yaitu antara lain peraturan perpajakan dan lain-lain. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Setelah melakukan banyak integrasi dalam ekonomi dunia, ada banyak perbedaan di negara-negara dalam hal biaya transportasi, tarif pajak yang berbeda. Pasar yang tidak sempurna memaksa manajer keuangan untuk mengusahakan peluang terbaik di seluruh negara. Yang keempat, banyak peluang yang bisa ditingkatkan. Dengan melakukan bisnis di luar negara asli, bisnis memperluas peluangnya untuk menuai buah dengan rasa berbeda. Tidak hanya meningkatkan peluang bisnis, tetapi juga mendiversifikasi risiko bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar di luar negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional, banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis matang dan terstrategi.
Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global dengan strategi pemasaran global, pasar global maupun produk dan standar global di berbagai negara. Yang terakhir adalah manajemen operasional. Ini adalah manajemen operasi internasional. Manajemen operasi atau operasi manajemen adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jenis input ke akhir barang dan jasa. Menurut Fahru Rozi dan kawan-kawan tahun 2021, manajemen operasional adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Mengelola produktivitas dan kualitas dalam internasional. Menurut Dewan Produktivitas Nasional dalam Hussein 2002 nomor 9 menjelaskan bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input. Dengan kata lain, bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.